la'allakum tattaqun, agar kalian dengan saum Ramadan itu mampu keluar sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Ibu Duta Besar, Ibu Rina Sumarno, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan seluruh jajaran KBRI Dhaka, semoga pada sore hari ini, kalau di Kalimantan Selatan sekarang sudah sore hari, sudah jam 5, semoga semua kita yang ada di Zoom meeting pada hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, pengikut beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Satu kehormatan bagi saya pribadi karena diberi kesempatan untuk bisa sharing wawasan pengetahuan keagamaan, khususnya mengenai saum Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang nuzulul Quran sebagai media untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum lebih jauh saya menyampaikan kajian, ada baiknya karena ini adalah kajian nuzulul Quran, sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ananda kami, Abdurrahman Al-Banjari. Abdurrahman Al-Banjari ini adalah siswa di sekolah kami, di sekolah tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran, sekarang di kelas 3 SD. Mari sama-sama kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita, Ananda Abdurrahman Al-Banjari. Kepada Ananda Abdurrahman, waktu dan tempat dipersilahkan.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu sekalian yang insya Allah semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Abdurrahman. Ananda ini usianya baru lebih kurang 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah menghafal 12 juz Al-Quran lebih kurang. 15 juz sudah hafal, insya Allah lebih kurang 15 juz Al-Quran. Ini bayangkan anak usia 10 tahun sudah hafal 15 juz Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Dhaka sana, di KBR Dhaka, untuk tetap semangat terus belajar Al-Quran. Di Ramadan turunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk buat kita semua dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, Ramadan adalah satu institusi ilahi yang sangat mahal harganya. Jadi setiap menit, setiap jam, bahkan setiap detik di bulan Ramadan adalah sesuatu waktu yang sangat berharga yang harus digunakan dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin oleh orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan sampai kita seperti keadaan seorang petani. Ketika seorang petani diberikan hadiah antara cangkul dengan lukisan Picasso. Karena petani ketidaktahuannya terhadap lukisan Picasso yang mahal harganya, ketika ditawarkan mau cangkul atau lukisan Picasso, petani memilih cangkul. Karena dalam pandangan petani, yang dipahami oleh petani, cangkul adalah barang yang berharga. Kalau seandainya petani memahami lukisan Picasso adalah lukisan yang sangat mahal, tentu dia akan mengambil lukisan Picasso. Yang lukisan itu kalau dijual bisa membeli hektaran sawahnya, bisa membeli jutaan cangkul dengan satu lukisan Picasso. Namun sayang, petani tidak paham lukisan Picasso itu mahal harganya, lalu dia buang, dia abaikan, dia pilih cangkul. Begitu juga barangkali gambaran Ramadan ini datang. Ramadan sesuatu yang mahal tetapi sangat sayang. Banyak manusia-manusia yang tidak memahami Ramadan ini satu institusi yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilai harganya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kesempatan buat orang-orang meningkatkan kualitas iman dan takwa. Satu kesempatan untuk hidup bahagia. Bagaimana hidup bahagia? Dunia dan akhirat itu konsep hidupnya diajarkan Allah lewat satu institusi yang namanya Ramadan. Namun banyak yang mengabaikannya, menganggap Ramadan hal yang biasa. Ya, sekedar berpuasa, kita juga berpuasa, sekedar kita tarawih, sekedar kita membaca Quran. Namun Ramadan yang kita jalankan tanpa satu nilai, tanpa satu pemahaman yang benar. Ramadan yang kita jalankan tanpa keimanan. Lalu Ramadan yang kita jalankan terasa kosong dan hampa. Sudah berapa kali kita berpuasa? Mampukah Ramadan tadi mengantarkan kita menjadi orang yang bertambah iman dan takwanya kepada Allah? Orang yang mengerti Ramadan mahal, dia akan menyempatkan waktu, akan menggunakan waktu 1 bulan ini, dan telah berjalan 18 hari. Tinggal lebih kurang 12 hari lagi. Maka jangan sampai di masa tersisa ini kita tetap dalam kelalaian. Oleh karena itu supaya jangan lalai, pahami dengan sungguh-sungguh dulu apa itu yang namanya Ramadan. Kita harus masuk dalam suasana Ramadan, punya paradigma, punya cara sikap pandang yang benar terhadap yang namanya Ramadan. Sebelum kita sampaikan tentang bagaimana kaitan dengan nuzulul Quran, saya akan sampaikan pengertian dulu, satu etimologi, satu pengertian tentang apa itu yang namanya shaum Ramadan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, untuk as-shiyam. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kalian jadi orang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, di Ramadan ini ada perintah puasa. Di Ramadan ini ada Al-Qur'an yang diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan tujuan saum Ramadan adalah takwa. Tujuan Al-Qur'an diturunkan juga agar manusia jadi orang yang takwa kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, bisa diteruskan preminya Bang Yandi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Ada kata-kata Ramadan di sana. Kata-kata Ramadan ini berasal dari kata-kata Ramadan yang artinya membakar. Di balik hurufnya Ramadan, di balik hurufnya menjadi marodo, marid, penyakit. Jadi Ramadan membakar, marodo, penyakit. Ramadan adalah bulan pembakaran segala macam penyakit batin yang ada dalam diri kita. Jadi harusnya masuk Ramadan ini kita membakar segala macam penyakit. Karena selama penyakit itu masih ada, penyakit batin masih ada, penyakit jiwa masih ada, penyakit hati masih ada, petunjuk Allah tidak akan turun kepada kita walaupun kita ada di dalam bulan Ramadan. Kenapa tidak dapat petunjuk? Karena kita hanya masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak masuk dalam suasana Ramadan. Yang namanya suasana Ramadan adalah suasana hati yang lapang, suasana hati yang bersih, suasana hati yang jernih. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada buruk sangka. Bersih hati kita. Kalau hati kita bersih, maka akan dapat petunjuk Allah. Tetapi kalau hati kita penuh dengan penyakit, petunjuk Allah tidak mau masuk. Ibaratkan itu gelas, kalau gelas kotor, dimasukkan air, maka airnya tidak bisa diminum. Karena sudah gelasnya kotor duluan. Makanya perlu gelas dibersihkan terlebih dahulu, baru dituangkan air minum, baru kita bisa minum. Jadi Ramadan seperti itu. Bersihkan hati kita, supaya dengan bersihnya hati masuk petunjuk Allah. Kita mudah memahami petunjuk Allah karena hati kita bersih. Kalau hati kita kotor, Al-Quran yang kita baca tidak akan jadi petunjuk. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang dalam hatinya ada penyakit, kata Allah, maka surah Al-Quran yang diturunkan tidak akan menambah iman, justru menambah kekafiran yang sudah ada. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang yang membaca Quran, Allah katakan tidak bertambah iman, namun bertambah penyakitnya, bertambah kekafirannya. Apa penyebabnya itu? Karena hatinya tidak dia bersihkan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan, ayo Bapak Ibu sekalian, bersihkan semua segala macam penyakit hati kita, agar jangan sampai hati kita ini bersarang dengan berbagai macam penyakit. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang menyebabkan munculnya penyakit hati ini yang paling utama? Kita perhatikan frame yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya. Iman. Jadi orang beriman itu dikitabkan oleh Allah untuk dia saum. Dan tujuannya adalah takwa. Tujuan Ramadan adalah supaya kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa itu orang yang muttaqin? Adalah orang yang mendapatkan petunjuk Allah, dan dengan petunjuk Allah itu dia mengerti makna kehidupan. Jadi orang yang takwa kepada Allah paham, mengerti dia hidup untuk apa, dia harus berbuat untuk apa, dan tujuannya apa. Kita bekerja di KBR Dhaka, jauh-jauh kita meninggalkan Indonesia. Bapak Ibu merantau jauh-jauh ke Dhaka sana, meninggalkan keluarga barangkali yang ada di Indonesia. Apa tujuannya ke sana? Kalau tujuan sekedar untuk kerja, maka ini tidak jadi nilai apa-apa. Tetapi kalau tujuan kita ke Dhaka dalam rangka nilai ketakwaan kita kepada Allah, supaya memudahkan, supaya menjalin hubungan silaturahmi akrab antara Indonesia dengan Bangladesh, gitu ya. Terjalin hubungan yang bagus, hubungan yang harmonis. Tujuan itu semua dalam rangka kita untuk berbuat nilai-nilai kebaikan,
menanamkan nilai-nilai kebaikan, maka pekerjaan Bapak Ibu yang lakukan di Kadadaka itu insya Allah satu pekerjaan yang dirahmati Allah, karena pekerjaan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pekerjaan itu dikatakan menjadi rahmat kalau pekerjaan itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Namun kalau pekerjaan membuat kita semakin jauh dari Allah, bahkan melupakan Allah, maka itu bukan pekerjaan yang dirahmati oleh Allah. Nah, saum Ramadan ini mendidik kita semua untuk menjadi orang yang muttaqin, orang yang dekat kepada Allah. Maka tadi dibacakan ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Ramadan ini Allah ingin dekat dengan kita semua. Maka kita orang beriman jangan mau jauh-jauh dari Allah selama bulan Ramadan. Dekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah akan mendekat. Dan Allah akan mendekat kepada kita selama kita bisa saum. Bisa saum, bisa menahan, bisa mengekang, bisa mengendalikan diri kita dari pengaruh-pengaruh dunia. Pengaruh dunia itu muncul dari dua tempat. Pengaruh dunia itu muncul dari dua tempat. Ya, perhatikan ini. Saum itu utamanya dua. Kita menahan perut dan menahan seks. Tidak boleh makan minum dan tidak boleh berhubungan suami istri ketika siang hari. Dua tempat ini, perut dan seks ini, merupakan peradaban yang paling tua di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita mau berpikir jujur, hampir segala pekerjaan yang kita lakukan dorongannya pada dua tempat ini. Timbulnya sifat keserakahan dalam diri manusia. Awalnya manusia itu hanya sekedar mau makan aja, berpikir sederhana bagaimana mendapatkan makan. Lalu manusia berpikir lagi bagaimana bisa mengumpulkan makanan. Lalu dari situ manusia berpikir bagaimana menciptakan alat-alat untuk mudah mencari makan. Dari cangkul diciptakan sampai terciptanya ekskavator, alat berat untuk orang berusaha mencari kebutuhan hidupnya. Dari berjalan kaki, dibuat sepeda, sampai tercipta pesawat terbang, itu semua adalah dorongan perut manusia. Karena supaya mudah berusaha, bagaimana kalau kita punya bisnis luar negeri, ini perlu pesawat, maka dibuat pesawat. Hampir rata-rata manusia berpikir, menalar, memahami sesuatu di bawah kendali dorongan perutnya itu. Makanya Allah katakan tahan dorongan perut ini. Karena kalau tidak ditahan, tidak dikendalikan, maka akan muncul sifat keserakahan dalam diri manusia. Dan Allah katakan ada yang lebih berbahaya lagi. Bukan sekedar serakah, nanti pada akhirnya akan muncul sifat hewaniyah dalam diri manusia. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Muhammad, surah 47, ayat 12, Allah menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Mohon maaf Bapak Ibu, ayatnya yang terbalik nih. Ditampilkan terbalik ayatnya. Ya, Bang Yandi, ini terbalik ayatnya. Jadi Allah katakan orang-orang yang beriman itu, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang beramal soleh, yang Allah siapkan buat mereka itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini stressing pointnya di sini. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan orang-orang yang kafir, yatamatta'u, mereka itu hidupnya bersenang-senang. Jadi orang kafir ini hidupnya hanya untuk bersenang-senang di dunia. Yatamatta'una kama ta'kulul an'am, dan mereka makan persis seperti hewan makan. Wan nar maswal lakum, dan neraka jahanam tempat kembali mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan Allah katakan dengan tegas, ada manusia-manusia yang makan persis seperti hewan makan. Ada manusia-manusia yang makan persis seperti hewan makan. Kenapa amsalnya makan? Kenapa amsalnya hewan? Kita perhatikan Bapak Ibu, hewan makan hanya sekedar untuk mengenyangkan perutnya saja. Dan untuk mengenyangkan perutnya, hewan akan melakukan hal apa saja. Hewan akan melakukan hal apa saja untuk mengenyangkan perutnya. Hewan bisa membunuh untuk makan, hewan bisa mencuri untuk makan. Manusia pun demikian. Kalau sudah manusia dikendalikan oleh perutnya,
maka manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kebutuhan perutnya. Manusia juga bisa membunuh, bisa mencuri, bisa koruptor, bahkan bisa menjual diri. Bahkan ada yang menjual ayat-ayat Allah untuk mencari makan. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Ada orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan ilmu agama, tapi tujuannya juga untuk mencari makan. Tujuan dia menyampaikan kebenaran atas dorongan perutnya, yaitu keserakahan terhadap dunia, yang tidak pernah puasnya terhadap dunia. Sudah punya 1 mobil kurang mau 10 mobil, sudah punya 1 miliar kurang mau 1 triliun, kurang, tidak pernah puas manusia. Dikasih segunung emas masih kurang, mau emas sepenuh bumi manusia tetap merasa kurang. Itu karena kuatnya pengaruh perut yang telah mengendalikan diri manusia. Nah, kalau sudah keadaan begini, manusia tidak akan dapat petunjuk Allah ketika dia membaca Al-Quran, karena dia tidak dalam keadaan saum. Sesungguhnya dia tidak dalam keadaan saum, walaupun dia berpuasa, tidak makan minum, tapi dia tidak dalam suasana saum Ramadan, karena tidak mampu mengendalikan pengaruh yang muncul dari dorongan perutnya tadi. Pengaruh yang kedua lahir dari dorongan seks. Seks yang dimaksud bukan sekedar hubungan interkos, bukan sekedar hubungan suami istri. Insya Allah kita yang sedang berpuasa, kita tidak akan melakukan hubungan suami istri, takut kita, karena ini mahal, berat hukumannya. Kita disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, gara-gara sekali kita tidak tahan menahan nafsu, diminta kita untuk menebusnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Insya Allah kita kuat menahan untuk tidak berhubungan seks di siang hari, karena pada malam hari boleh, siang hari tidak boleh. Tetapi yang dimasukkan Allah di sini, hubungan seks bukan sekadar hubungan suami istri, tetapi adanya hubungan antar manusia. Dari adanya hubungan antar manusia ini, lalu kita ingin bagaimana kita mengenal orang lain. Kita kemudian juga ingin supaya kita dikenal oleh orang lain. Dari sekedar ingin mengenal, ingin dikenal, lalu muncul sifat kita ingin terkenal, ingin hebat, ingin berbangga-banggaan, maka tidak heran urusan pernikahan selalu dikaitkan dengan urusan kebanggaan-kebanggaan. Tentu kalau kita yang sudah gelar sarjana, rasanya kita agak risih, ya. Agak kita agak malu kita kalau dapat pasangannya bukan sarjana. Kalau sudah kita S2, tentu kita juga mau punya pasangan yang S2. Kalau sudah kita punya pengetahuan yang luas, kita juga ingin punya pasangan yang sama dengan kita. Kita punya kebanggaan. Kalau punya pasangan yang pintar, yang cerdas, yang kaya, yang hebat, kita bangga. Kalau kita punya pasangan dari keturunan orang-orang yang besar, anak pejabat, anak presiden, barangkali kita istri kita anak presiden, anak menteri, ada satu kebanggaan. Jadi hubungan seks ini muncul sifat-sifat kebanggaan. Akhirnya manusia hidup sibuk mengurus citra diri, sibuk mencari kehormatan, sibuk berfantasi terhadap dunia, berbangga-banggaan, muncul sifat sombong dalam diri manusia yang lahir dari dorongan seksnya itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah wahai bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Hati-hati bapak ibu, dunia hanya permainan dan senda gurau. Jadi kalau orang sibuk mengejar dunia, dia lupa kepada Allah, lupa kepada Al-Quran, artinya dia sedang terlibat dalam satu permainan, hanyut dalam satu permainan yang melenakan dirinya. Karena memang yang namanya permainan itu melenakan. Kalau kita lagi bermain catur kan asik, tidak sadar kita sudah 1 jam, 2 jam, tiba-tiba zuhur lewat, tiba-tiba asar lewat, asik dengan main catur tadi. Karena memang permainan itu mengasyikkan, melenakan. Allah katakan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Kita kalau bersenda gurau asik memang. Dunia itu permainan dan senda gurau.
perhiasan. Lalu manusia kalau saling mencari perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, saling berbangga-bangga dengan banyaknya anak keturunan. Kita bangga karena sudah jadi orang yang hebat, bangga jadi orang yang besar, bangga jadi orang diistimewakan, sudah punya semua, kekayaan kita punya, kedudukan kita punya, anak-anak kita pun sudah menjadi orang-orang yang hebat semua, sukses dunianya. Lalu kita bangga dengan apa yang kita miliki, lalu kita lupa kepada Allah. Sholat ditinggalkan, Quran tidak pernah dibaca. Inilah beratnya, berbahayanya pengaruh seks ini kalau tidak dikendalikan, akan melahirkan sifat sombong dalam diri manusia, saling berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Allah katakan seperti hujan yang turun, yang tanamannya itu mengagumkan para petani. Para petani senang melihat tanaman yang hijau, namun petani tidak sadar tanaman itu akan menguning. Pada akhirnya dia akan hancur dan mati. Sesungguhnya kehidupan dunia, Allah katakan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Inilah bahayanya pengaruh seks itu. Manusia akan muncul sifat berbangga-banggaannya, muncul sifat kesombongannya. Bahkan orang yang punya Al-Quran sekali, bahkan orang yang sudah paham ilmu agama sekalipun, itu juga bisa hadir sifat sombong dalam dirinya. Dia sombong dengan hebatnya bacaan Al-Qurannya. Dia sombong dengan luasnya pengetahuannya. Ketika dia berbicara, bukan ingin menyampaikan petunjuk Allah utamanya, tapi ingin menunjukkan siapa dirinya. Bangga dengan kehebatan yang seperti ini, Quran yang dibaca juga tidak akan menjadi petunjuk buat dirinya. Makanya kita perlu saum Ramadan, supaya dapat kita kendali dari dorongan perut yang membuat manusia jadi serakah terhadap dunia, dan dorongan seks yang membuat manusia berbangga-bangga dengan citra dunia, dengan kehebatan dunia. Maka perlu turun Ramadan. Di Makkah, kita flashback, di Makkah ketika zaman jahiliyah, tidak ada satu masyarakat di muka bumi ini yang dilekatkan predikat jahiliyah kecuali kepada orang-orang Arab pada zamannya itu. 1440 tahun yang lalu ketika Rasul lahir. Rasulullah lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang dalam keadaan jahiliyah, dalam zaman kebodohan, tidak punya iman, hidup dengan kemaksiatan, tawaf di Baitullah sana, di Ka'bah tawaf dalam keadaan telanjang bulat, laki-laki perempuan tawaf di Makkah di Baitullah dalam keadaan telanjang bulat. Perbudakan terjadi di mana-mana. Keserakahan terjadi di mana-mana. Kesombongan terjadi di mana-mana. Gelap jahiliyahnya keadaan orang Arab pada zaman itu. Sebelum datangnya Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Maka Rasulullah sebagai orang yang bersih hatinya, dia punya kerisauan melihat keadaan penduduk kota Mekah yang dari mana seluruh keburukan itu munculnya tadi itu akibat dorongan perut yang tidak dikendalikan, dorongan seks yang tidak dikendalikan. Istri orang, istri kita. Zaman jahiliyah dulu, istri orang, istri kita. Kalau kita orang uang banyak, istri orang cantik, langsung kita ambil aja itu. Kita buat dia jadi istri kita. Begitulah luar biasanya keadaan masyarakat Mekah pada saat itu ketika belum datang Al-Quran. Rasulullah sangat resah, gelisah melihat keadaan penduduk kota Mekah. Walaupun Rasulullah belum menjadi nabi, tapi beliau orang yang mulia hatinya, bersih hatinya. Dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Pada saat itu penduduk Mekah susah untuk dipercaya, sulit untuk dipercaya. Sudah biasa hari-hari berdusta, berbohong sudah biasa. Untuk jujur sulit dicari orangnya. Yang paling jujur satu orang yang namanya Al-Amin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu beliau belum menjadi nabi. Karena hatinya bersih, dia jujur, lalu dia gelisah melihat keadaan pada saat itu. Lalu dia setiap malam, berhari-hari, berbulan-bulan naik ke bukit Jabal Nur, bertahanus di Gua Hira, menyepikan diri di Gua Hira, jauh dari masyarakat, karena ingin berharap satu petunjuk buat dirinya, bagaimana caranya bisa merubah keadaan penduduk kota Mekah yang jahiliyah ini menjadi manusia yang beradab. Ada kerisauan dalam hati Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kalau melihat teman kita yang kelakuan yang nggak benar, jangan kita diamkan saja. Kita dalam satu kantor ada teman yang nggak sholat, ada teman yang nggak bisa baca Quran, kita jangan tenang-tenang, kita jangan diam-diam aja, ada usaha untuk mengajak dia kepada kebaikan. Ajak teman kita kepada kebaikan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau sangat resah, sangat gelisah, sangat bimbang melihat keadaan penduduk Mekah pada saat itu. Lalu dia ingin supaya dikasih petunjuk, solusi, supaya bisa mengubah penduduk Mekah
Dari jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Saking jahilnya ada manusia yang dijuluki sebagai Abu Jahal. Saking jahilnya manusianya. Dia katakan sebagai bapaknya kejahiliahan. Namanya Abu Jahal. Namanya aslinya adalah Abu Hikam. Tapi dijuluki sebagai Abu Jahal. Karena luar biasa kejahilan manusianya. Luar biasa kejahalan manusianya. Kebodohan, kemaksiatannya, dosa yang dia perbuat sangat luar biasa. Diberi julukan sebagai Abu Jahal. Yang nantinya dia akan menjadi musuh utama Rasulullah, Abu Jahal. Ini keadaan penduduk Mekah. Lalu karena kerisauan itu datanglah malaikat Jibril pada satu malam di tanggal 17 Ramadan. Ada yang berpendapat demikian. Walaupun ada yang mengatakan bukan 17 Ramadan. Nuzul Quran itu ada di 10 malam terakhir. Peristiwa Nuzul Quran itu ada yang berpendapat di 10 malam terakhir. Lailatul peristiwanya itu pada malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil. Tapi ada yang beranggapan 17 Ramadan sebagai malam Nuzulul Quran, peristiwa untuk pertama kalinya Al-Quran itu diturunkan. Yang itu biasanya di Indonesia diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah membawakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad, Iqra." Lalu Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril mengulang sampai 3 kali. Lalu Jibril membaca surah Al-Alaq sebagai ayat yang pertama turun ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi 'allama bil qalam. Dia telah mengajarkan dengan qalamnya, dengan penanya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Al-Quran turun pada saat itu Allah menurunkan petunjuknya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perhatikan betapa hebatnya setelah turunnya Al-Quran, penduduk Mekah yang pada saat itu merupakan orang-orang jahiliyah dengan datangnya Al-Quran menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang dihormati, disegani, menjadi bangsa yang kuat. 2/3 dunia dalam puasa Islam pada saat itu. Apa penyebabnya Islam menjadi hebat? Apa penyebabnya Islam menjadi kuat pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat? Begitu dihormati, begitu disegani, begitu ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Mengapa Islam begitu besar, begitu kuat, ajarnya sampai ke seluruh penjuru dunia? Itu semua karena petunjuk Allah Al-Quran. Karena nuzulul Quran. Oleh karena itu, dengan turunan nuzul Quran ini, dengan turunnya peristiwa turunnya Al-Quran, maka hendaknya kita semua dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Sesuai dengan tema kita hari ini, nuzulul Quran mendekatkan kita kepada Al-Quran. Siapa yang mau bahagia hidupnya? Siapa yang mau sukses hidupnya? Siapa yang mau dijamin Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat? Turunkan Al-Quran. Turunkan Al-Quran di Ramadan ini. Secara syariah dia tidak turun lagi Al-Quran. Secara syariah. Tetapi secara nilai, secara value, Al-Quran tetap turun ke dalam jiwa manusia, ke dalam hati-hati manusia. Turunkan Quran ke dalam hati kita ini. Maka selama Ramadan, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Baca Quran, tidak sekedar kita baca, tapi kita hayati, tapi kita pahami, kita tadabbur. Satu-satunya kitab, satu-satunya petunjuk yang pasti benar hanya Al-Quran. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Yang lain belum tentu benar. Kalau omongan siapa saja manusia belum tentu kebenaran. Tetapi yang datang dari Allah dijamin oleh Allah pasti benar adanya. Dan yang datang dari Allah itu adalah Al-Quran. Maka siapa orang yang bersama Al-Quran, dia akan hebat. Perhatikan. Setiap sesuatu yang ada Al-Quran di dalamnya, dia dimuliakan oleh Allah. Makkah, Madinah menjadi kota suci. Karena di sanalah turunnya Al-Quran. Malam nuzul Al-Quran 17 Ramadan menjadi suci karena pada malam itu turun Al-Quran.
Ada satu malam, Ada satu malam Lailatul Qadar. malam yang lebih besar nilainya daripada 1000 bulan. Beramal pada malam itu sampai yang beramal sebanyak 1000 bulan, 83 tahun. Di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa malam itu menjadi istimewa? Karena pada malam hari itu turun Al-Qur'an. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Turun Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita Bapak Ibu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, turunkan Al-Qur'annya di malam-malam terakhir, sama malam-malam malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik, menjadi manusia hebat, menjadi manusia yang paling mulia di atas muka bumi sepanjang masa. Kenapa manusia menjadi hebat? Kenapa Rasul menjadi hebat? Karena Rasulullah dirinya adalah Al-Quran yang berjalan. Karena hulukul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka siapa orang yang bersama Al-Quran, dia akan dibesarkan oleh Allah. Siapa orang yang menjaga Al-Quran, dia akan dijaga oleh Allah. Siapa orang yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang dekat dengan petunjuk Al-Quran, Allah akan dekat dengan dirinya. Inilah sesungguhnya pesan yang Allah ajarkan lewat nuzul Al-Quran agar orang beriman itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan di kota Makkah supaya manusia yang jahiliyah tadi hilang semua kejahilannya, berganti menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang mampu mengubah penduduk Makkah yang jahiliyah menjadi penduduk yang hebat, menjadi masyarakat yang hebat, menjadi bangsa yang besar dengan petunjuk Allah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ayo semuanya hadirkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jauhkan sifat keserakahan kita yang muncul dari dorongan perut kita. Jauhkan sifat sombong yang muncul dari dorongan seks kita. Dan jauhkan segala macam sifat-sifat yang buruk yang bersumber juga dari dorongan perut dan seks. Orang bisa dendam, bisa dengki, bisa buruk sangka, bisa iri hati dan sebagainya, hasad, hasud, dan sebagainya. Itu semua lahir dari dorongan perut dan seks. Kendalikan, maka kita harus tahan, kendalikan diri kita. Jangan sampai kita masuk Ramadan, tapi kita tidak dalam suasana Ramadan. Masuklah di bulan Ramadan, tapi dalam suasana Ramadan. Apa itu suasana Ramadan? Suasana hati yang lapang, suasana hati yang bersih, suasana hati kita yang bisa menghilangkan segala macam penyakit yang ada dalam hati kita. Terutama 3 penyakit yang paling utama kata Rasulullah. Ingat Bapak Ibu, penyakit yang paling utama 3. Dari 3 penyakit hati inilah muncul segala macam penyakit dalam diri manusia. Apa penyakit yang paling utama? Yang pertama tadi serakah. Yang kedua sombong, yang ketiga dengki. Bagaimana supaya hilang keserakahan? Maka perbanyaklah berzakat, infak, sodakoh di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang mau menghilangkan sifat serakahnya di Ramadan ini perbanyaklah untuk berzakat, infak, sodakoh. Orang yang bertakwa kepada Allah, salah satu cirinya adalah selalu berinfak. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun sempitnya. Salah satu ciri, salah satu tanda indikator orang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa berinfak kepada Allah baik di waktu lapang ataupun di waktu sempitnya. Lagi punya uang, memberinya banyak. Lagi punya uang, enggak punya uang, tetap memberi juga sesuai dengan kemampuan. Kata Rasulullah mengatakan, wahai orang beriman, takutlah kalian dengan azab api neraka walau hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Saking pentingnya yang namanya zakat, infak, sedekah ini membersihkan hati kita dari yang namanya sifat keserakahan. Ayo, hadis mengatakan kalau datang bulan Ramadan, Rasulullah tangannya lebih cepat daripada angin. Suka memberi. Berbanyaklah berzakat, perbanyak infak, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Engkau akan menjadi orang dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang tetap dalam kebahilan dalam bulan Ramadan ini. Nauzubillah. Orang yang bakhil, orang yang serakah, orang yang
pelit, medit, kikir. Orang seperti itu tidak pernah dapat petunjuk Allah walaupun dia membaca Al-Quran. Walaupun dia berpuasa, kalau dia kikir, dia pelit, dia serakah, dia tidak akan dapat petunjuk Allah. Hilangkan sifat serakah dengan memperbanyak berzakat, infak, sedekah, memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, penyakit kesombongan. Ini diobati dengan memperbanyak sholat. Sholat ini mengantisipasi sifat kesombongan, perbanyak sujud kepada Allah. Iblis itu sombong karena tidak mau sujud kepada Allah. Disuruh Allah sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Yang memerintahkan sujud bukan Nabi Adam, tapi Allah yang memerintahkan kepada iblis untuk sujud, tapi iblis tidak mau sujud kepada Allah intinya. Maka iblis termasuk orang yang sombong. Siapa yang tidak mau sholat, dia adalah orang yang sombong dalam pandangan Allah, yang seperti itu tidak akan pernah dapat petunjuknya. Maka kita sujudkan, perbanyaklah sholat di bulan Ramadan. Sholat wajib kita kerjakan, usahakan tepat pada waktunya. Di tengah-tengah kesibukan kita jangan mengabaikan sholat. Tetap kita jaga sholat kita. Sholat tarawihnya kerjakan. Tengah malam kita bangun qiyamul lail. Ba'diyah, sholat rawatib. Kita usahakan sholat duha. Semaksimal mungkin perbanyak sholat di bulan Ramadan. Karena luar biasa pahalanya berlipat ganda. Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Kalau di luar Ramadan itu balasannya 1-700 kali lipat. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah katakan, aku sendiri yang akan menganjarnya. Artinya itu terserah Allah. Berapa? Mau 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, 1 miliar kali lipat. Itu suka-suka Allah. Kata Allah, aku sendiri akan menganjarkannya. Bagi orang yang mau masuk Ramadan untuk membersihkan hatinya. Yang ketiga, sifat kedengkian. Dibersihkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Banyaklah baca Al-Quran. Inilah makna nuzul Al-Quran yang kita peringati. Turunlah Al-Quran. Nuzul Al-Quran, turun Al-Quran bukan seperti turun hujan dari langit. Jangan kita bayangkan turun Quran seperti turun hujan dari langit. Nuzul Al-Quran, yang artinya turun Al-Quran, artinya tumbuh kembangkanlah Al-Quran di dalam jiwa kita. Kata-kata anzalna itu artinya tumbuh berkembang. Seperti tanaman. Dari bibit dia terus berkembang sampai besar, berbunga, berbuah pada akhirnya. Seperti juga kita membaca Quran demikian. Anzalna, turunkan Quran ke dalam hati kita, artinya buat Quran dalam hati kita tumbuh berkembang. Tadi kita baca Quran jarang, sekarang rajin baca Quran. Itu namanya anzalna, turun Quran. Tadi kita baca Quran tapi tidak paham. Sekarang sudah mulai kita baca Quran dan kita paham. Itu namanya anzalna. Tadi kita paham tapi belum mengamalkan. Sekarang kita baca Quran, kita dengar, kita pahami, kita amalkan Al-Quran. Itu namanya anzalna Al-Quran. Turun Al-Quran. Dengan begitu kita akan dekat kepada Allah. Maka yang mau ingin dekat kepada Allah, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Nuzul Al-Quran yang kita peringati hari ini sesuai tema kita. Nuzul Al-Quran, media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kunci kebahagiaan itu adalah kalau kita dekat kepada Allah. Dan yang mau dekat kepada Allah, lakukan 3 hal yang paling utama di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, lakukan 3 hal yang paling utama di bulan Ramadan. Apa itu? Baca Al-Quran, tegakkan sholat, suka berzakat, infak, sedekah. Saya ulangi lagi, lakukan 3 hal yang paling utama di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, pahami maknanya, amalkan, tegakkan sholat di awal waktu, dan berzakat, infak, sedekah. Kalau ini kita lakukan, Allah janjikan, siapa yang mengamalkan ini, hidupnya bahagia, dunia dan akhirat. Masya Allah. Jauh-jauh ke Dhaka sana tentu ingin bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu pergi ke BRI Dhaka jauh-jauh ke sana. Tujuannya supaya mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Allah janjikan ada 3 amalan yang siapa mengamalkannya dijamin pasti bahagia. Pasti. Allah jamin yang mengamalkannya pasti bahagia. Sebaliknya yang meninggalkan 3 hal ini, walaupun dia kaya raya, dia tidak akan bahagia. Karena tidak Allah lekatkan ketenangan ke dalam hatinya. Walaupun uang kita banyak, Bapak Ibu, uang banyak, semua dunia kita dapatkan semua. Tapi jauh dari Al-Quran, jauh dari sholatnya, jauh dari berbuat kebaikan, jauh berzakat infak sedekahnya, yakinlah tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita. Karena Allah yang menjanjikan, Allah akan berikan kebahagiaan bagi orang yang mengamalkan 3 hal ini. Di dalam Al-Quran, dalam surah 35 Al-Fatir, ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Tidak sekali-kali, tidak kadang-kadang, tapi yatslu. Yatslu itu artinya Bapak Ibu terus-menerus. Terus-menerus membaca Al-Qurannya. Bukan cuma di Ramadan dia membaca Quran, setelah habis Ramadan dia tetap membaca Al-Quran. Yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu terus-menerus senantiasa membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan dia menegakkan sholatnya, dia kerjakan sholatnya, tidak pernah dia tinggalkan, tidak pernah dia abalkan sholatnya ini. Takut dia mengabaikan sholatnya. Takut dia mengabaikan sholatnya. Dia jaga sholatnya. Siapa yang menjaga sholatnya akan dijaga oleh Allah. Wa aqamus shalah wa anfaqu, dan orang-orang senantiasa berinfak sirra wa alaniyah, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, ataupun terang-terangan. Apa Allah katakan? Yarjuna tijarah lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan tijarah, perniagaan. Tijarah itu artinya perniagaan, usaha, bisnis. Ingat Bapak Ibu sekalian? Jadi Allah katakan ada satu usaha, ada satu perniagaan, ada satu bisnis. Nah, jadi kita sekarang ini sedang berbisnis ini. Kita sedang mengumpul di Zoom meeting KBRI Dhaka ini, sedang berbisnis dengan Allah. Dan ini bisnis besar, karena pasti untung. Nah, Allah yang janjikan, kalau kita berbisnis emas, ada rugi untungnya. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kalau kita bisnis intan berlian, bisa untung, bisa rugi. Bisnis minyak, bisa untung, bisa rugi. Bisnis batu bara, bisa untung, bisa rugi. Tapi kata Allah, ada satu bisnis yang pasti untung, tidak pernah rugi, dunia dan akhirat. Tijarah lan. Nah, kata-kata lan dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Inggris never. Tidak akan pernah. Kalau misalnya kata-katanya la tabur la, sekarang no, besok bisa yes. Hari ini tidak rugi, tapi besok kita bisa rugi. Hari ini tidak untung, besok kita bisa untung. Tapi kalau kata-katanya lan, itu tidak akan pernah sampai kapanpun. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa menegakkan sholat, berzakat, infak, sedekah, dijamin oleh Allah, hidupnya tidak pernah rugi, beruntung terus dunia dan akhirat, lan tabur. Mudah-mudahan inilah makna nuzulul Quran yang kita jalankan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menumbuhkan semangat, motivasi bagi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua untuk selalu membaca Al-Quran. Ayo, sebagaimana tema kita judulnya adalah nuzulul Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ayo kita jadikan pertemuan hari ini membuat kita semakin dekat kepada petunjuk Al-Quran. Baca Quran setiap hari. Jangan tinggalkan Al-Quran. Setiap hari baca Quran. Yang kedua, tegakkan sholat. Dan ketiga, suka menolong. Senang menolong orang lain, berzakat, infak, sedekah. Allah janjikan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Ini makna dari nuzul Quran yang kita peringati. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk Bapak semua. Selanjutnya silakan barangkali ada yang mau kita diskusikan, kita pertanyakan, silakan. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu, kami serahkan kembali kepada Mas Abi untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi atas masukannya yang alhamdulillah ini sangat memberikan pencerahan ya, khususnya untuk saya pribadi, bahwasannya Al-Quran itu sangat memberikan peranan besar di peradaban Islam, dan juga ternyata Al-Quran ini dapat memberikan banyak berkah untuk kita ya, terutama di malam nuzul Quran ini memberikan pahala yang berlipat ganda jika kita membaca Al-Quran itu sendiri. Dalam sesi tanya jawab ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung boleh, atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan akan dibacakan oleh saya untuk diperdengarkan kepada Abi. Saat ini Abi ada satu pertanyaan dari Ibu Lilih di Komila. Beliau ingin bertanya, bagaimana caranya agar suami beliau itu lebih rajin sholat, lebih ingin sholat, karena saat ini sudah mulai sedih menghadapi suami yang agak sulit untuk diajak sholat sebagai contoh bagi anak-anaknya juga.
Seperti itu mungkin Abi. Dipersilahkan untuk jawabannya. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Ibu Lili. Lili. Ibu Lili ya. Suara saya kedengaran di sana Mas Adi? Kedengaran suaranya nih? Kedengaran sangat jelas. Baik. Sifat laki-laki itu biasanya sulit untuk dinasihati oleh istrinya. Laki-laki ini kan punya sikap apa ya? Sedikit ego karena sebagai pemimpin rumah tangga. Itu kadang-kadang kalau istri menasihati susah untuk dengarnya. Jadi saya sarankan kepada Ibu Lili, kepada suami itu cukup memberikan contoh keteladanan. Ibu banyak sholat, ibu berdoa kepada Allah. Kalaupun mau memberikan nasihat, cari momen yang tepat, waktu yang tepat, yang tidak maksud kita baik, bahkan bisa menangkapnya jadi jelek. Kita beri nasihat yang baik, bahkan kalau kita tidak hati-hati, itu bisa responnya malah negatif. Oleh karena itu bisa pian lihat momen, ibu bisa lihat momennya, eventnya, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran tadi. Namun yang terbaik adalah mulai dari diri Ibu Lili, Ibu perbaiki kualitas sholatnya, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah supaya suami terbuka hatinya. Janji Allah tadi Ibu Lili, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang-orang bertanya tentangku kepada Muhammad, katakan aku dekat, uji budak watad da'i idza da'an, akan aku kabulkan permintaannya. Ini janji Allah. Jadi di Ramadan ini Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang mana? Hamba-hambanya yang mau beriman, bertakwa kepada Allah, yang menjalankan saum Ramadan dengan imannya, dengan ketakwaannya kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Allah janjikan akan dikabulkan doanya. Falyastajibuli, syaratnya ada kata Allah. Lakukan dulu perintah Allah. Mulailah dari ibu kita. Mulai dari ibu ini untuk memperbaiki kualitas sholatnya, memperbaiki kualitas ketakwaannya, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, insya Allah dengan keikhlasan hati berdoa kepada Allah. Mungkin insya Allah suatu saat nanti saya juga mendoakan, mudah-mudahan suami Ibu Lili terbuka hatinya untuk mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Mulai dari kita dulu memperbaikinya. Nanti insya Allah aura kebaikan itu akan menyebar dalam rumah kita. Jadi kalau dalam rumah itu biasanya cukup satu orang aja bertakwa kepada Allah, dia akan menyebarkan nilai kebaikan itu kepada yang lainnya. Misalnya suaminya bertakwa, istrinya belum. Nanti insya Allah dengan ketakwaan suami itu, istri bisa jadi orang yang bertakwa juga. Dengan kuatnya suami bertakwa kepada Allah, anak istri nanti bisa bertakwa kepada Allah. Suami belum bertakwa, istri sudah. Dengan kuatnya suami bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan perbaiki keadaan suami. Allah akan memperbaiki keadaan suami ibu tadi. Karena yang bisa memperbaiki keadaan hati manusia ini bukan kita ibu. Yang mampu mengubah hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita kerja keras untuk mengobati hati, tidak bisa. Nabi Muhammad sendiri untuk mengajak pamannya Abu Jahal masuk Islam, tidak mau Abu Jahal. Abu Jahal kan paman Rasulullah. Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Tapi tidak mau diajak kepada agama Allah. Karena memang petunjuk Allah bukan punya Nabi Muhammad. Petunjuk Allah adalah hak prerogatifnya Allah. Oleh karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah lebih dahulu, doakan supaya orang-orang yang kita cintai, Allah bukakan pintu hatinya untuk mau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kira-kira begitu Ibu Lili, jawaban yang bisa saya sampaikan, solusi yang diberikan. Baik, terima kasih Abi atas pencerahannya. Selanjutnya pada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh angkat tangan bagi yang menyalakan video, atau boleh melalui kolom chat. Namun, Abi, saya punya pertanyaan juga sambil menunggu yang lain mungkin menyampaikan pertanyaannya kemudian setelah ini. Saya tertarik dengan bagian yang tadi Abi sampaikan tentang sholat itu untuk menghilangkan kesombongan, Al-Quran itu untuk menghilangkan kedengkian, kemudian ada zakat, infak, dan sedekah untuk menghilangkan keserakahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah zakat, infak, dan mungkin untuk zakat sudah jelas. Apakah untuk infak dan sedekah itu harus selalu dalam bentuk uang? Apakah untuk beberapa orang itu mungkin yang dalam keterbatasan tertentu bentuk infak atau sedekah apa sih, bentuk sedekah apa yang dapat memberikan nilai kebaikan untuk kita sebagai misalnya orang yang belum memiliki kemampuan untuk memberikan sedekah dalam berupa uang atau barang tertentu misalnya.
Baik, Mas Abi, bagus pertanyaannya. Yang namanya infak, dia harus berwujud sesuatu. Bisa uang, bisa barang. Itu namanya infak. Yang namanya sedekah, dia tidak harus berwujud dalam bentuk barang. Apa saja boleh jadi sedekah. Contoh, senyum adalah sedekah. Salah satu contohnya, kalau kita nggak punya uang, minimal senyum sama orang. Jangan sudah nggak memberi uang, malah muka masam, tidak mau senyum. Senyum adalah sedekah. Memberikan pikiran adalah sedekah. Memberikan pengetahuan adalah sedekah. Jadi sedekah ini dia bisa berbentuk barang dan berbentuk yang lainnya. Tapi kalau infak memang harus ada wujudnya. Jadi ini perbedaan antara infak dan sedekah. Jadi sedekah lebih luas lagi, apapun bisa barang, juga bisa yang non barang. Senyum sedekah. Berbagi pengetahuan seperti hari ini insya Allah nilainya adalah sedekah. Jadi bagi orang-orang yang keterbatasan, maka sebenarnya Islam itu, Allah itu tidak mengatakan bersedekahlah wahai orang yang kaya, tidak. Berinfaklah wahai orang yang kaya, tidak. Allah katakan berinfaklah wahai orang yang bertakwa kepada Allah. Mau kaya, mau miskin, gak punya apa-apa pun, dia bisa berzakat, berinfak sedekah, minimal dengan senyumannya. Maka di Ramadan banyak-banyak senyum. Di kantor banyak-banyak senyum. Melihat teman banyak senyum. Jangan kita pasang wajah yang cemburu, yang tidak enak dilihat. Buat suara kita enak didengar, wajah kita enak dipandang. Gitu, kira-kira begitu, Mas Abi. Baik, bagaimana Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lainnya? Kami persilahkan untuk menyampaikan secara langsung. Jika menyalakan kamera boleh angkat tangannya, dan jika tidak menyalakan kamera boleh disampaikan melalui kolom chat. Apakah ada? Belum ada ya. Mungkin sambil menunggu, mungkin dapat disampaikan kembali bahwasannya, sebentar. Atau mungkin Abi dapat mungkin bercerita kembali nih atau share pengalaman Abi atau kayak gimana Abi? Begini, ini kan waktu kita kan nggak banyak lagi ya. Ya. Tinggal berapa menit lagi ya di Kalimantan ini, mungkin tinggal 12 menit lagi ya akan masuk berbuka puasa. Jadi mungkin sebelum ini diakhiri saya akan menghibur Bapak Ibu yang ada di KBR Dhaka dengan lagu yang berjudul Ramadan. Gimana Ibu-ibu, Bapak-bapak bisa? Boleh? Masya Allah, sangat dinantikan Abi. Ini tadi sudah sempat mendengarkan juga tadi. Ya, saya akan nyanyi satu lagu. Nanti lagunya ini ada di YouTube TCA Channel. Silakan nanti Bapak Ibu bisa link, bisa buka di YouTube TCA Channel. Ini lagunya saya karang sendiri, saya buat sendiri. Yang tujuannya ini adalah untuk motivasi kedakwaan. Ini salah satu media dakwah. Jadi barangkali walaupun kita dengan berbagai macam perbedaan pendapat ya, berbeda pendapat soal boleh atau tidaknya kita bermusik, namun dari pengalaman saya pribadi, lewat musik ini juga alhamdulillah bisa mengajak orang itu untuk kepada kebaikan. Dulu di tempat kami ini di sekolah kita beberapa hari lalu ada buka bersama dengan musisi-musisi Kalimantan Selatan. Itu alhamdulillah lewat musik ini yang tadi nggak sholat jadi sholat. Yang tadi nggak mau baca Quran, alhamdulillah sekarang sudah mau baca Quran. Karena dilihatnya ada seorang motivasi Quran, motivator Quran yang berdakwah dengan Quran. Ternyata ini kok bisa boleh nyanyi ya. Jadi mereka senang dengan cara dakwah kita. Karena kalau diharapkan mereka hidupnya di situ. Mereka hidupnya tuh cari makan dengan bermusik. Jadi saya berusaha dengan musik ini mengajak juga kepada kebaikan. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi satu motivasi buat Bapak Ibu semua, menjadi satu renungan, menjadi satu pemahaman nilai kita, bagaimana kita menyikapi Ramadan yang tersisa insya Allah 12 hari lagi. Ya Ramadan, Ya Ramadan, Ya Ramadan, Ya Ramadan. Wahai bulan penuh rahmat,
Wahai bulan pengampunan, wahai bulan pembebasan, untuk jiwa yang ternista, lelah letih ku berjalan meniti firman-Mu, ya Rahman, dan semangat tak pernah padam menggapai ridho-Mu. Jauh dan berliku telah ku lalui dengan kesabaran, ujian dan cobaan telah ku terima dengan keikhlasan. Di bulan suci ini ku berserah diri, mohon ampunan-Mu. Hapuskanlah dosa yang menyelimuti diri, genggam tanganku, bawa jiwaku dalam dekapan rahmat-Mu. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Wahai bulan penuh rahmat, wahai bulan pengampunan, wahai bulan pembebasan, untuk jiwa yang ternista, ya Ramadan. Masya Allah, luar biasa sekali. Abi suaranya sangat merdu sekali. Dan banyak pesan yang disampaikan di situ juga ya. Insya Allah menjadi suatu cara baru untuk menyampaikan dakwah ya Abi ke depannya. Iya, ini cara baru. Khususnya buat anak-anak muda senang nih cara begini. Betul sekali, ini bisa menjadi cara yang lebih segar untuk remaja-remaja mungkin khususnya ya, Abi ya. Jadi Mas Abi, baik. Ya. Jadi Mas Abi, saya kadang-kadang di Banjarmasin sering dakwah di kafe-kafe. Baik. Iya. Ya, saya juga tadi melihat di YouTube channelnya juga sudah banyak sekali subscribernya, luar biasa ya, Abi ya. Iya. Baik, namun karena waktu yang sudah mendesak dan Abi juga sebentar lagi harus menjalankan sholat maghrib dan berbuka puasa, untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan pertanyaan, mohon maaf sekali pertanyaannya belum dapat tersampaikan, namun pertanyaan tersebut dapat disampaikan kembali di kesempatan selanjutnya, karena pengajian ini masih akan terus berlangsung, khususnya selama bulan Ramadan. Ini minggu depan akan kembali berlangsung lagi, jadi Bapak Ibu dapat simpan pertanyaannya dan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Namun demikian, Abi sebelum kita menutup acara ini, memohon perkenannya Abi untuk memimpin doa, dan ada beberapa titipan doa Abi, beberapa titipan doa khusus hari ini. Yang pertama itu ada dari Ibu Hesti Sulastri yang sedang berbisnis di tengah bulan puasa ini, memohon kelancarannya agar bisnisnya semakin lancar. Kemudian juga ini ada satu kabar duka dari keluarga Bapak Danan, itu kebetulan tantenya Bapak Danan itu wafat,
Beliau bernama almarhumah Sri Budi Dadiningsih binti Suparman, meninggal tadi malam karena sakit. Dan saat ini setelah dikebumikan. Untuk itu kepada Abi, kami mohon waktunya untuk memimpin doa bagi kita semua, kami persilahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, bersama-sama kita mendengarkan tangan kita. Kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Hajat Ibu Hesti yang sedang berusaha, hajat keluarga sahabat kita yang sedang mengalami sakit, musibah dan sebagainya. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang berusaha Allah sukseskan usahanya, dan semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ataupun telah Kau panggil ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, tambahkan iman dan takwa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu ya Allah kepada pasangan kami ya Allah, suami-suami kami, istri-istri kami ya Allah, jadikan kami pasangan suami istri yang beriman bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan rahmat-Mu kepada anak keturunan kami ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang berbakti kepada nusa bangsa dan agama, berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, limpahkan rahmat-Mu ya Allah kepada semua orang Islam, orang beriman dimanapun berada. Wabil khusus kami yang ada pada Zoom meeting pada hari ini ya Allah, di KBRI Dhaka ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Ghafur yang pengampun, kami sadar ya Allah betapa banyak kesalahan kami, kekurangan kehilapan yang telah kami lakukan ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, betapa rugi kami ya Allah. Oleh karena itu, wahai Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunkanlah ya Allah sebanyak apapun dosa kami ya Allah. Di bulan yang penuh rahmat ini ya Allah, di bulan yang penuh ampunan ini ya Allah, limpahkan rahmat-Mu ya Allah, limpahkan ampunan kepada kami semua ya Allah. Berikan petunjuk-Mu kepada kami semua ya Allah, untuk kami jadi orang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang aziz, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, kami semua lemah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kami semua lemah tanpa bantuan-Mu ya. Tolong kami, bantu kami ya Allah, agar kami mampu menjadi orang yang tetap ada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Barur Rahim, yang Maha Indah, indahkan hati kami dengan keridhaan-Mu ya Allah. Indahkan hati kami dengan kesabaran, indahkan hati kami dengan keikhlasan, dan jadikan kami semua menjadi orang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini yang mampu menjadikan kami orang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan selama Ramadan kami menjadikan kami orang semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan yang kami jalankan mampu membuat kami menahan diri ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menahan diri kami dari godaan hawa nafsu kami ya Allah, yang terus mengajak kepada dunia dan melalaikan hubungan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan puasa Ramadan ini adalah menjadikan media kami untuk memperbaiki hubungan kami kepada sesama manusia dan memperbaiki hubungan kami kepada-Mu ya Allah. Terima segala amal kebaikan kami ya Allah, dan ampunkan semua dosa dan dosa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah hari ini ya Allah, setelah kami mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada keburukan ya Allah. Jangan Engkau condongkan hati kami kepada keburukan ya. Berikan kebaikan kepada kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi atas doanya. Namun ada satu lagi Abi izin dan juga Bapak Ibu semua memohon doanya dari Ibu Hesti atas mewakili adik iparnya
yang saat ini telah melahirkan bayi, namun demikian setelah 15 hari lahir, ini masih harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang kurang baik. Mohon doanya kepada Abi dan juga Bapak Ibu semua agar sang bayi ini dapat diberikan kesehatan dan dapat segera berkumpul bersama keluarga di rumah. Demikian. Baik, terima kasih atas ilmunya Abi yang sangat bermanfaat, yang sangat memberikan wawasan baru bagi kami semua yang ada di Bangladesh, yang ada di Nepal, dan juga mungkin ada beberapa keluarga lainnya yang sudah ada di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Abi, terima kasih banyak juga kepada Ibu Dubes, kepada Pak Budi, kepada seluruh keluarga KBRI Dhaka, dan seluruh masyarakat Indonesia di Bangladesh dan Nepal. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan untuk kegiatan ini, untuk bersilaturahmi bersama. Semoga kita dapat bertemu minggu depan dalam kesempatan selanjutnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, khususnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.